Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di Dapur Mami Nicong ya. Dan kali ini Dapur Mami Nicong mau share resep ayam masak pedas. Ini cara lain menikmati ayam tanpa santan dan juga tanpa minyak, tapi rasanya tetap enak. Nah, bahan-bahannya adalah 9 bawang merah, kemudian 5 bawang putih. Nah, bawang merah, bawang putih, dan semua bumbu di sini nanti dihaluskan ya. Kemudian ada 4 kemiri dan ada lengkuas muda. Aku pakainya 2 ruas jari. Kemudian ada juga jahe. Nah, jahenya ini aku pakai 1 ruas jari aja. Dan ada 3 lembar daun salam segar. Kemudian ada ketumbar. Nah, ketumbarnya ini aku pakai 1 sendok makan. Kemudian kunyitnya aku pakai kunyit bubuk 1 sendok makan karena kunyit di rumah kebetulan stoknya lagi habis. Tapi kalau bunda-bunda di rumah ada kunyit, lebih baik pakai kunyit biasa aja ya. Kunyitnya itu aku pakainya biasanya 2 ruas jari. Kemudian aku pakai cabenya itu sesuai selera. Aku pakainya 10 biji karena aku suka pedas. Dan ini dihalusin semua bumbu-bumbunya ya. Kemudian siapin wajan, dikasih air 600 ml dan dituangin bumbu halus yang tadi udah di blender. Kemudian tuangin juga daun salamnya, jangan lupa, dan langsung dikasih cabenya yang tadi 10 biji aku pakai dan aku iris-iris, nggak usah diulek. Kemudian kunyit bubuknya aku masukin juga dan aku udek-udek sampai semuanya tercampur rata. Kemudian setelah semuanya tercampur rata, aku masukin garam. Nah, garamnya ini aku pakai setengah sendok makan atau bisa ditambah maupun dikurangin sesuai dengan selera di rumah ya. Kemudian aku tambahin 2 blok kaldu Maggi. Tapi kalau nggak pakai kaldu Maggi, bisa juga diganti dengan kaldu jamur sesuai selera. Kemudian aku aduk-aduk sampai tercampur rata kembali. Dan aku masukin ayamnya yang 1 ekor. Ini aku pakainya ayam kampung dan kira-kira beratnya itu 1 kilogram. Oh ya, ayamnya ini udah aku cuci ya dengan 2 sendok garam dan 1 jeruk nipis. Terus aku balur-balurin dan aku bilas sampai 2 kali. Jadi ayamnya udah keset. Dan ini dimasukin semuanya. Diaduk-aduk sampai ayamnya itu sedikit tenggelam ya. Setelah semuanya masuk, kemudian nyalakan apinya dan ditutup. Kemudian dimasak dengan api yang kecil atau api yang sedang juga bisa. Nah, setelah mendidih, kemudian aku masukin air asam jawa sepucuk aja, sepucuk sendok teh air asam jawanya. Nah, pakainya kira-kira segini. Kemudian aku masukin airnya itu air masakan dari si ayam. Jadi kita ambil airnya, dikasih ke asam jawanya. Beberapa airnya ya, jangan cuma sedikit aja. Terus diucek-ucek asam jawanya dan tinggal dimasukin. Tapi masukinnya harus pada saat mendidih ya, jangan pas awal-awal masak supaya ayamnya dalamnya nggak berasa asam. Terus aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Dan setelah ini aku tutup dan aku masak lagi. Kemudian setelah ini aku masukin lada. Nah, ladanya ini aku pakai 1 sendok teh lada bubuk ya. Terus aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Habis itu aku masukin juga gula jawa. Nah, gula jawanya ini bisa sesuai selera ya. Karena gula jawa ini bikin masakannya jadi agak manis dan gurih. Tapi nggak kemanisan, ini pas banget rasanya. Aku pakai gula jawanya 1 sendok makan. Ini aku pakai setengah sendok, kemudian aku tambahin lagi setengah sendok, aku aduk-aduk. Terus aku tutup dan aku masak sampai kuahnya ini menyusut ya. Nah, ini ayamnya sudah hampir matang ya. Ini airnya udah lumayan menyusut. Jadi tinggal menunggu 5 sampai dengan 10 menit. Jangan lupa diaduk-aduk ya kalau udah kayak gini.
Terus ayamnya itu, ini aku pakai ayam kampung, tapi kalau misalnya mau diganti dengan ayam biasa atau ayam negeri, itu bisa banget dan masaknya nggak terlalu lama seperti ayam kampung ya. Jadi airnya itu jangan 600 ml, tapi 450 ml itu udah cukup. Dengan total bumbu yang sama. Terus ini udah aku aduk-aduk karena ini udah mateng. Dan habis ini aku mau tuangin di piring ya. Ini rasanya enak banget, pedesnya nampol banget. Terus asin gurih, semuanya pas, asin gurih manisnya. Ini bisa banget untuk sahur ataupun untuk buka puasa ya. Tapi hati-hati karena ini pedes banget. Jadi nanti cabenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau kamu di rumah suka pedes, ini bisa ditambahin cabenya lebih dari 10 biji tadi. Dan kalau kamu tidak suka pedes, ini bisa banget di skip. Kemudian diganti juga bisa pakai cabai keriting biasa atau pakai cabai besar. Ini tinggal dimakan pakai nasi panas dan juga kerupuk, udah enak banget ya. Dan buat kamu-kamu yang sudah subscribe channel Mami Nicong ucapin terima kasih banyak. Dan yang belum, silahkan di subscribe, di like, ataupun di share video ini untuk mendukung channel Mami Nicong ya. Ini bisa dilihat ya cabenya di mana-mana. Jadi udah pasti pedesnya nampol. Dan kalau makan ini harus siapin es teh manis ataupun air putih dingin supaya makannya lebih enak. Dan sekali lagi buat yang sudah nonton, Mami Nicong ucapin terima kasih banyak. Thanks for watching. Dan selamat recook, selamat menikmati, dan semoga sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.